Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian dengan NIM 118. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengkafani jenazah. Pertama-tama kita mempersiapkan kain kafan dengan ukuran panjang lebih dari 2 meter. Lalu kita mempersiapkan kain kafan dan gunting. Pertama-tama kita memperguntingkan ujung kain kafan dengan ukuran satu jari. Kita potong sedikit sembari membaca niat kafan jenazah. Pertama itu tata cara Lalu kita mengkoyakkan itu kita harus mempersiapkan segala hal sampai ke ujung dengan mengadakan sampai ke jenazah. ujung jenazah. Yang pertama itu kita menyiapkan tempat pemakaman Lalu kita terbuka balik lagi dan tertutup, misalkan kita dengan mengujung jari ujung kain jenazah. terbuka harus menyiapkan sambil kanan kiri belakang Dan dikoyakkan terus hingga ke ujung jari, dengan ujung kain kafan. panjang jari ataupun semangku. Lalu tali-tali yang sudah dikoyakkan tuh akan dibagi jadi 5, dan satunya untuk kepala, itu panjangnya 1 kilang dari tali di atas kepala, itu panjangnya dilebihin 1 kilang. Yang tali kedua itu di bahu, itu dilebihin sepanjang 1 kilang. Untuk tali ketiga itu berada di punggung, di pinggang, itu panjangnya lebih panjang sepanjang 1 kilang. Untuk yang keempat yaitu bagian lutut, itu panjangnya sama sepanjang 1 kilang juga. Untuk yang terakhir itu di bawah ujung kaki, itu untuk mengikat paling bawahnya, itu sepanjang 1 kilang, lebih sepanjang 1 kilang. Untuk berikutnya kita buat sofot untuk kepala jenazah. Pertama-tama kita lipat kain jenazah ini menjadi lipat segitiga. Setelah itu kita potong ujung ini, ujungnya kita potong. Nah, untuk yang bagian segitiga ini akan dipotong dari ini sampai ke sini. Yang pendek itu pendek, panjang, sedang pendek, panjang jauh, panjang pendek, panjang pendek, panjang pendek, Nah, setelah sudah dipotong segitiga ini akan digulungkan menjadi seperti dalam dasi pramuka. Kita coba lupa. Nah, ini itu digunakan untuk di kepala jenazah seperti ini. Dan tetap dihadapkan ke depan kayak ini.
Desa 21. Nah, Pada video kali ini saya akan selanjutnya menjelaskan kita bagaimana cara memandikan buat baju jenazah. untuk jenazah. Baju Baju jenazah, baju jenazah itu ukurannya dari bahu sampai kaki. Untuk ukuran itu kita dikali dulu bajunya biar harus untuk mempersiapkan tutup depan belakang. yang berkaitan dengan memandikan Lalu pada jenazah. saat sudah Pertama, itu kita siapkan tempat kita pengambilan. lipat pada bagian Apabila sini. tempat pengambilan tersebut di outdoor atau di luar ruangan, kita itu harus Lalu ini kita potong dari mempersiapkan seperti ini, itu dari sini sampai sini. kain penutup bisa Dan dari ini sebelah akan kanan kiri, digunakan untuk lengan. depan belakang dan atas. Hal tersebut adalah untuk agar supaya tidak terlihat pada orang lain. Dan jika kita Sepotong itu tuh memandikan kita jenazah lipat tersebut di segitiga, dalam ruangan, kita lipat juga harus segitiga seperti ini. menutup jenazah tersebut dengan sakit, namun tidak sebanyak yang ada di ruangan atau di outdoor. Nah, pada ujung ini kita Selanjutnya kita harus ukurnya mempersiapkan meja dengan untuk menggunakan meja tersebut, dan jika tidak ada bicara khusus tersebut, ukurannya seperti ini. kita juga Lalu bisa kita memakai motongnya jenazah di tersebut. bagian Dan sini, jika tidak lurus. pemangku jenazah tersebut itu tidak ada, alternatif terakhir yang satu, yaitu kita menggunakan baju baptis. Nah, bentuknya akan seperti ini. Setelah itu, setelah semuanya Nah, selesai, mulai dari lalu kita mulai buat dari tempat mandinya, penutup tempat kita mandian. mengepung, Setelah itu ininya. tempat jenazah untuk dimandikan, Untuk ininya, kita kita akan harus mengampungnya sedikit. mempersiapkan Untuk ember bagian depannya. minimal 3 ember, 3 gayung. Nah, Dan juga yang mana tangannya 3 ember dipotong itu diisi dengan air dari mineral, belakang, air sabun, dan air wangi-wangian. dari belakang. Nah, Jadi kita bisa setelah itu kita harus mempersiapkan mengikat jangan lupa, dalam yaitu sini. sarung tangan. Sarung Di depan tangan jenazah. yang bisa kita buat sendiri. Nanti ini gunanya untuk memastikan keadaan sini. sebenarnya kita akan membuat sarung untuk jenazah. Untuk ukuran sarung itu panjangnya dari pinggang sampai mata kaki. Dan itu dan ukuran itu akan dikali 3-kan. Nah, seperti Yang itu ujungnya itu dikali 3 itu kegunaannya untuk jangan ganggu anjing. itu biasanya itu biar bisa masukkan biar tahan. Udah, aku warbain sudah. Selanjutnya kita buat cawat. Nah, untuk ukuran cawat itu dari pusar ke bagian paha kaki jenazah. Lalu kita akan memundurkan bentuknya. Lalu kita melipatnya. Nah, sebelum untuk gunting untuk bagian kakinya, kita akan motong jarinya talinya supaya pas sudah motong untuk lubang kakinya, talinya tidak akan terputus. Talinya itu hadap ke belakang biar bisa ikatnya di depan jenazah. Nah, sesudah menggunting untuk buat talinya, lalu kita memotongnya dari atas yang lipatan ini terus ke bawah ke sini. Dan bentuknya akan menjadi seperti ini. Setelah semuanya sudah buat, kita taruh dulu talinya 5 tali sesuai dengan ukur itunya tempatnya. Lalu taruh 3 kain panjang dari kepala ke ujung kaki itu dari kanan, kiri, dan depan. Lalu depan.
Setelah itu kita taruh. Nah, untuk cawat ini bisa dipakai pas sesudah jenazah, sesudah memandikan jenazah. Lalu taruh kain, taruh sak. Lalu kita taruh baju jenazahnya. Nah, baju ini kita buka untuk biar lubangnya bisa masuk di kepala jenazahnya. Dan yang terakhir kita taruh sarungnya di yang sesuai dengan tempat untuk jenazah, di pinggang. Setelah itu kita taruh kapas-kapas yang di tempat yang bisa jenazah itu bisa mengeluarkan cairan. Setelah selesai, kita taruh jenazah ke tempat kain kafan itu, dan kita pasangkan dari sarung, baju sudah diikat. Setelah itu kita tutup pakai dengan 3 kain yang sudah ditaruh di belakang, tutup. Itu kita taruh dulu kita taruh ini. Dan setelah ketika itu sudah dipasang semuanya, lalu kita pasang 3 kain panjang menutup kain kafan. Dan terakhir kita mengikat tali-tali yang sudah taruh di belakang. Jadi itulah semua kain kafan tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.